Kencang. Oke. Aduh, udah mulai gila kita muterin jam. Sorry, I don't understand. Masih belum ngerti dia katanya. Selamat datang di program baru Kumparan Otomotif. Tol lingkar luar Jakarta akan menjadi lintasan rutin kami dalam mengukur efisiensi kendaraan. Jadi bukan dari klaim pabrikan, melainkan berdasarkan pengujian langsung melintasi tol lingkar kota dalam kondisi urban nyata. Berangkat dari kantor Kumparan di Pasar Minggu, melintasi rute dalam kota singkat, masuk ke Jor, mengitarinya dan menikmati perjalanan. Sampai akhirnya tiba lagi di Kumparan. Hihi, sekarang gilirannya Honda Civic e-HEV. Alias kita sebutnya Civic Hybrid aja kali ya, biar gampang gitu nanti sampai akhir video kita sebutnya Civic Hybrid. Oke? Seperti biasa kita akan muterin tol Jakarta alias Jakarta Loop sejauh kurang lebih 120 km untuk melihat seberapa asyik dia untuk dikemudikan dan pastinya seberapa irit si mesin e-HEV-nya ini. Nah, kalau ngomongin Civic yang kita coba kali ini adalah generasi ke-11 dari Civic. Dia kode bodinya FL. Sebelumnya kalau kalian ingat nih, kita absen salah satu. Ada Civic Copper, Civic Excellent, Civic Wonder, Civic Grand Civic atau Civic Nova yang hatchbacknya. Terus ada habis Nova tuh Estilo. Habis Estilo tuh bareng sama Genio tuh. Terus habis Estilo tuh ada Civic Vario. Habis Vario tuh ada VTI. Habis VTI Civic Batman atau Civic FD. Civic FB habis itu. FC. Civic Turbo tuh Civic FC dan ini Civic FL. Kita coba nih generasi ke-11 seperti apa. Kerennya semua 11 generasi dari Civic itu dijual di Indonesia secara resmi oleh Honda. Komplit semuanya ada. Oke, sampai pom bensin kita isi bensin dulu untuk full to full kayak biasa. Sekarang kita reset MID-nya. Nih, kita trip A, udah kita reset nih. Oke. Reset dulu. Trip A reset. Ini juga. Nah, oke udah di reset semua. Waktunya berangkat. Lanjut kita ngomongin yang generasi ke-11 ini. Sebelum masuk tol nih kita bahas sedikit mesinnya si Honda Civic FL ini. Dia pakai mesin 2000 cc hybrid yang mana harusnya irit lah ya buat dipakai di dalam kota. Kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Memang DNA-nya Civic itu sporty, tapi kayaknya kalau Honda bawa kayak di generasi sebelumnya, di generasi FC, bawa model yang tipe yang lebih elegan, pakai aksen chrome sedikit gitu ya, terus pakai peleknya two-tone atau mungkin gunmetal finishnya, terus nggak pakai ductile belakang, jadi kesannya tuh lebih premium, lebih elegan. Pasti pangsa pasarnya akan lebih luas lagi, menyasar X-Smooth gitu deh pokoknya. Itu juga kali ya. Oke, kita bayar tol dulu guys. Ini padat banget, baru mau masuk tol aja udah macet. Biasa, tol Ampera 2. Oke, kita masuk Jor. Perjalanan 3 jam atau 4 jam kalau macet banget. Kita mulai dari sekarang. Sekarang kita udah masuk Jor bersama Honda Civic e-HEV. Dan kurang lebih 2-3 jam ke depan kita akan mengitarinya, merasakan seberapa menyenangkannya, mencoba fitur-fiturnya juga, dan pastinya kita lihat di akhir video berapa konsumsi bahan bakarnya. Seperti biasa, di mobil berisikan 2 orang, gue sebagai host dan di sebelah ada kameramen, videographer. Mode berkendaranya kita set di Eco, settingan Eco, gaya berkendara juga mengikuti lalu lintas yang ada aja. Kalau emang lagi macet ya kita pelan-pelan. Kalau emang lagi lancar, kosong ya kita coba akselerasinya lah tipis-tipis gitu. Oke, sampai di update berikutnya. Walaupun layarnya kecil, tapi ada yang gue suka dari si head unit di Honda Civic Hybrid ini. Kalau biasanya kan mobil-mobil itu pakai UI-nya itu dari bawaan mobil gitu. Nah kalau ini dia pakainya Google. Jadi fitur-fitur yang ada di Google tuh udah ada dari voice comment Google ya. Voice Assistant-nya Google, terus bisa ada Play Store, jadi kalian bisa download macam-macam aplikasi untuk di head unit ini. Ada YouTube Music, terus ada bisa download Spotify segala macam, dan yang seru bisa kayak gini. Oke Google, open Apple CarPlay.
Sorry, I don't understand. Masih belum ngerti dia katanya. Iya, sekarang kita udah di tol Jakarta Serpong dan seperti biasa lalu lintasnya di sini agak lengang, kita jadi bisa coba untuk akselerasinya. Kita coba pindahin ke mode sport dulu. Oke, mode sport dan kita tes akselerasinya sekarang. Kencang. Seru banget, khas Honda Civic dengan mesin VTEC-nya, walaupun ini udah iVTEC hybrid ya. Jadi kalau bisa diceritain, dia rasanya tuh masih natural kayak bawa mobil ICE konvensional gitu. Karena dia butuh waktu untuk si RPM-nya tuh kick in, kita kick down, dia butuh waktu untuk RPM-nya naik, barulah saat itu tenaganya masuk ke roda. Jadi sensasinya natural, bukan kayak mobil listrik yang dibejek langsung cus melesat gitu, enggak. Tapi ya tetap seru aja, dan walaupun dia ECVT ya transmisi otomatisnya, tapi dia bisa memberikan sensasi kayak ngoper-ngoper gigi. Jadi CVT itu dibelah-belah, jadinya rasanya lebih natural lagi. Asik. Oke, sekarang kita udah memasuki ruas tol Kunciran yang terkenal dengan jalurnya yang agak bergelombang karena dia corak. Jadi di sini cocok banget buat ngetes suspensi. Sebenarnya kalau udah dirasa-rasa gitu ya, suspensi dari si Civic RS Hybrid ini, dia tuh perpaduan antara performa pengendalian yang ciamik, tapi tetap nggak mengorbankan kenyamanan. Karena ini enak banget tau handlingnya. Dia dibawa lari kenceng 100 km per jam gitu, stabil aja. Rata ya khas sedan memang, tapi tanpa mengorbankan kenyamanannya. Jadi ketika ada gundukan atau misalkan ada sambungan di flyover gitu ya, itu tetap nyaman, tapi tetap stabil. Dan update sedikit nih ya, sekalian aja. Kita udah jalan kurang lebih 25 km dengan kecepatan rata-ratanya itu di 27 km per jam. Karena emang macet banget tadi di Jor, ternyata ada mobil yang ngalamin masalah di pinggir jalan. Dan kita udah mendapatkan 23,2 km per liter. Padahal tadi kita udah bejek di tol Serpong ya. Terus di sini juga ya larinya normal-normal aja, masih dapat irit. Cocok, udah macet-macetan. Gerbang tol, benda utama, main thing. Benda utama, main thing. Gerbang tol main thing. Waduh, tinggi banget lagi ini, friend. Buka seatbelt. Oke, sekarang kita sudah memasuki tol Sediatmo alias tol bandara. Ini mau update konsumsi bahan bakar. Total kita trip udah 46,7 km dengan konsumsi bahan bakar di 25,7-25,8 km per liter. Irit banget, naik terus karena jalanannya lancar. Seperti biasa, kita nggak cobain adaptive cruise control di jalanan lancar, tapi di saat kondisi macet nih. Kita sekarang mau set adaptive cruise controlnya, jaraknya kita set yang paling dekat 1. Kita set di kecepatan 60 lah ya. Nah 70, nah 60 nih. Nah udah, nyalain sih lane keeping assist-nya. Udah, nikmat banget. Memang kekurangan dari si lane keeping assist-nya di Honda Civic Hybrid ini, dia butuh waktu untuk, nah ini dia ngerem. Dia butuh waktu untuk ngebaca si marka kanan kirinya. Tapi begitu udah ngebaca ya udah, enak aja, relax aja. Dan ini macet, kita tes. Nanti kalau misalkan berhenti, apakah dia akan menggagalkan sistemnya atau enggak? Nah ini berhenti. Oke, kita coba. Dia masih belum jalan lagi. Nah dia ada tulisan stop di sini. Oke, berarti dia mendeteksi kalau trafficnya itu lagi berhenti. Nah, gimana kalau lagi jalan lagi? Karena ini Jor, jadi macet, jalannya lama. Nah, ini jalan nih. Kita tinggal lanjutkan, pencet di sini resume. Nah, dia akan jalan lagi. Jadi bener-bener bisa dipakai di kemacetan, guys. Bahkan, ini berhenti lagi. Oke. Berhenti lagi, dia ngedeteksi stop lagi. Kemudian nih mobil depan maju, kita siap-siap pencet resume yang ada di setir. Enak. Kalau kayak gini sih, iya pengen ngomong macet juga nggak apa-apa juga jangan ya. Jadi ya udah. Yang penting kalau kita ketemu macet, seenggaknya kita bisa lebih santai. Tol Kapuk Utama. Oh tapi ini nggak terlalu jauh, mantap.
Woi, macet lagi guys. Oke, sekarang kita udah ngelewatin area Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tadi JIS udah lewat, Gerbang Ancol juga udah lewat, dan update sedikit, kita udah jalan 69 km total. Dengan konsumsi bahan bakar 27,3 km per liter. Naik lagi, soalnya macet memang. Mobil hybrid itu akan lebih efisien ketika perjalanan tuh lalu lintasnya tuh padat, kita stop and go, banyak stop and go-nya, kemudian di low speed tuh dia akan lebih efisien ketimbang kita geber terus gitu. Karena kalau digeber ya mesin bensinnya jadi nyala terus. Dan mau bahas sedikit soal nih yang menarik dari, sebenarnya nggak menarik untuk mobil yang bukan mobil kekinian banget gitu. Yaitu di sini. Ini memang layar head unit-nya ini, ya udah ukurannya segini aja gitu tuh, sejengkal di tangan gua. Tapi udah cukup karena ya semua bisa ditampilkan di sini dan nggak nge-lag juga. Tuh nggak nge-lag juga, enak juga tampilannya. Bisa Apple CarPlay, Android Auto, wireless, dan yang pasti tombol fisik. Ini untuk volumenya, untuk matinya ditekan, ini untuk next previous track, back, home. Terus juga panel AC-nya masih analog semua walaupun tampilannya digital, tapi dia masih pakai puter-puter. Ini bener-bener enak banget. Kenapa sih mobil-mobil sekarang, khususnya mobil Tiongkok itu pakai layar segede-gede TV, tapi semua pengaturan itu dipindah ke situ, jadi lebih lebih mendistraksi pengemudi lah. Kalau ini tuh lebih enak aja gitu, simple, tombolnya terus sampai drive mode, parking brake semua di sini. Jadi lebih praktis kalau dipakai sehari-hari gitu. Oke, sekarang kita perjalanan lagi lanjut nanti ke area Cakung, Bekasi, sampai nanti di exit di Pasar Minggu. Nanti kita update lagi. Gerbang tol Onion Farm. Asik. Asik. Onion Farm. Oke. Aduh, udah mulai gila kita muterin jam. Oke, sekarang kita udah di ruas tol Jor di area Cakung dan mau update konsumsi bahan bakarnya masih tetap di 27,3 km per liter dengan total trip 86 km. Nah, sambil menuju exit tol Pasar Minggu, gue mau bahas sedikit soal regenerative braking yang ada di Civic Hybrid ini. Jadi biasanya kalau di mobil hybrid Honda atau mungkin brand lain itu di tuas transmisinya itu ada mode B. Mode brake itu posisinya ada di bawah tuasi D. Nah, biasanya itu untuk memaksimalkan regenerative braking supaya listriknya itu lebih banyak yang diserap lagi gitu. Nah, cuman di Civic Hybrid ini ternyata nggak ada. Jadi dia mentok di D aja. Dan untuk fitur regenerative braking kalau di Honda itu biasanya kan diatur memang lewat pedal shift untuk mengatur seberapa tinggi kekuatan dari si regenerative brakingnya itu. Nah, kalau di Honda Civic Hybrid ini juga sebenarnya sama aja. Kita menggunakan mode minus untuk melakukan regenerative braking. Cuman ya, fitur regenerative brakingnya ini nggak bisa di-lock. Jadi hanya ketika kita mau melakukan deselerasi aja. Jadi kalau misalkan kita maunya selama kita berkendara sepanjang apapun itu kita mau regenerative brakingnya itu misalkan ditaruh di yang maksimal. Itu dia nggak bisa. Jadi di setiap kita habis melakukan deselerasi, dia akan menonaktifkan si regenerative brakingnya itu. Gitu. Nah, paling regenerative brakingnya hanya mengandalkan dari ngangkat gas dan injakan pedal rem aja. Jadi nggak bisa kita atur mau seberapa kuat seberapa itu. Tapi sebenarnya kalau udah terbiasa itu enak juga tahu pakai yang model si Civic Hybrid ini. Jadi kalau misalnya kita di tol nih, terus dari jauh kita udah lihat kalau mobil di depan itu ngurangin kecepatan atau mau berhenti gitu. Kita dari jauh udah lihat. Nah, kita tinggal ngurangin kecepatan itu bisa diatur levelnya. Ada 4 level di si pedal shiftnya ini. Jadi nggak harus langsung ngerem dari jauh. Kita andelin aja dulu regenerative brakingnya. Kayak rasanya tuh mirip-mirip kalau kita downshift mobil di mobil konvensional. Jadi kayak rasa gitu. Itu enak tau kalau udah kebiasa lama-lama. Oke, sekarang kita sudah memasuki entah jam keberapa ya, lupa. Tadi kalau nggak salah tuh jalan tuh sekitar, tadi jalan 1:30, sekarang jam 5. Jam 1:30, 1:30, 3, 1:30, 4, 1:30. Jam 5. Udah 3 jam setengah. Kita masih perjalanan tuh masih ada sekitar 8 kilo lagi, bahkan sejam lagi. Jadi kemungkinan kita akan sampai di sana maghrib sekitar jam 6 sore. Dan ini kondisinya emang macet banget. Dan kalau lihat di map nih, itu macetnya sejauh jalan memanjang. Sampai kita exit di tol Pasar Minggu, exit tol Pasar Minggu tuh. Wah,
Jauh banget masih. Oke, kita lanjutkan saja perjalanan ini. Sampai terkini hujan, guys. Kita udah masuk lagi di pom bensin tempat kita tadi isi pertama untuk menyelesaikan etapa full to full kita. Sejauh ini setelah jalan kurang lebih 117 km, kita dapat di MID itu 24 km per liter. Nah, kita lihat nanti full to fullnya berapa. Dan mohon maaf kalau sudah gelap karena perjalanan ure kita kali ini menghabiskan waktu 5 jam 30 menit. Ini baru sampai pom bensin, belum sampai kantor. Ya, jadi begitulah kurang lebih perjalanan Urban Ring efisiensi kita kali ini bersama Honda Civic RSI HEV yang menempuh perjalanan kurang lebih 120 km sampai di kantor lagi. Dan mohon maaf kalau closingnya di jalanan sambil nyetir karena udah gelap, sekarang udah malam. Total perjalanan ure kita kali ini itu ada di sebentar 5 jam 30 menit. Hampir 6 jam kalau sampai kantor karena ini masih perjalanan menuju kantor. Hasil pengujian konsumsi bahan bakar itu bukan merupakan hasil yang mutlak karena dilandasi oleh berbagai skenario dan berbagai faktor lainnya seperti kelancaran atau arus lalu lintasnya seperti apa, kemacetannya seperti apa, dan gaya berkendara dari masing-masing pengemudi. Jadi menurut kalian gimana soal Honda Civic RSI HEV ini? Menawarkan keasikan berkendara, kestabilan suspensi, dan performa yang mumpuni. Dan yang pasti masih irit bahan bakar. Oke, nextnya kita cobain mobil apa lagi nih untuk diuji di Urban Ring efisiensi.